Wilayah Bali selain rawan gempa akibat aktivitas tumbukan lempeng, juga sangat rawan gempa akibat sesar aktif. Salah satunya adalah struktur sesar yang terbentuk akibat hujaman balik proses subduksi yaitu sesar naik Flores. Keberadaan struktur geologi sesar naik Flores di timur Laut Bali bertanggung jawab terhadap sejumlah gempa besar yang diikuti tsunami, seperti gempa Bali pada tahun 1815, 1857, dan 1976. 1. Gempa Bali 1815. Gempa Bali 22 November 1815 barangkali sudah hampir sirna dari ingatan masyarakat Bali. Dalam katalog gempa periode 1588-1877 yang disusun Arthur Wichmann, 1918, disebutkan bahwa gempa Bali 1815 diperkirakan memiliki magnitudo M7,0 dan diikuti tsunami. Peristiwa bencana ini menelan korban jiwa ribuan orang. 2. Gempa Bali 1857. Pada 13 Mei 1857 wilayah Bali Utara kembali diguncang gempa berkekuatan M7,0. Gempa kuat dengan epicenter di laut ini dilaporkan memicu tsunami yang menyebabkan sebanyak 36 orang meninggal dunia. 3. Gempa Bali 1976. Gempa Bali 14 Juli 1976 berkekuatan M6,5 populer disebut sebagai gempa seririt. Gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar ini menyebabkan kerusakan parah di Buleleng dan negara. Tercatat sebanyak 573 orang meninggal dunia di Buleleng, Jembrana, dan Tabanan. Sementara 4.000 orang lainnya luka-luka dan sekitar 450.000 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa ini dilaporkan memicu tsunami kecil di pantai utara Bali. Sementara itu, keberadaan zona subduksi lempeng di selatan Bali juga bertanggung jawab terhadap sejumlah gempa kuat di Bali yang diantaranya diikuti tsunami. Beberapa gempa yang berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng adalah gempa Bali 1917, 2011, dan 2019. 1. Gempa Bali 1917. Gempa Bali bermagnitudo 6,6 terjadi pada 21 Januari 1917. Gempa ini memiliki epicenter yang terletak di sebelah tenggara Pulau Bali. Gempa ini menyebabkan longsoran yang hebat di berbagai tempat di Bali. Sekitar 80% dari jumlah korban gempa diakibatkan oleh longsoran. Dalam buku Pura Besakih, Fox, 2010, menceritakan bahwa gempa ini menelan korban jiwa sebanyak 1.500 orang meninggal, merusak 64.000 rumah termasuk istana, 10.000 lumbung beras, dan 2.431 pura, termasuk Pura Besakih. Masyarakat Bali menjulukinya sebagai Gejer Bali yang artinya Bali berguncang. Menurut Soloviev & Go, 1974, gempa ini memicu tsunami di Klungkung dan Benoa dengan tinggi mencapai 2 meter persegi. 2. Gempa Bali 2011. Gempa Bali berkekuatan M6,8 terjadi pada 13 Oktober 2011. Epicenter terletak di 143 km arah barat daya Nusa 2. Gempa ini dirasakan di berbagai daerah seperti Mataram, Malang, dan Yogyakarta. Akibat gempa ini beberapa rumah di Bali mengalami kerusakan hingga tingkat sedang. Selain di Bali, gempa ini juga merusak rumah di Jember, Banyuwangi, dan Lumajang. Gempa ini melukai puluhan orang di Denpasar, Kuta, dan Nusa 2. 3. Gempa Bali 2019. Gempa selatan Bali berkekuatan M6,0 terjadi pada 16 Juli 2019. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian gempa Bali akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di zona Benioff bagian atas. Gempa ini merusak 2 gedung sekolah di Jembrana, 1 rumah roboh dan 1 rumah rusak di Buleleng, kantor DPRD Gianyar, Pura Lokanat Halumintang di Denpasar, dan kerusakan beberapa gedung sekolah, hotel, dan fasilitas umum. Hingga pukul 21 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan 14 kali aktivitas gempa susulan, aftershock, dengan magnitudo terbesar M3,5 dan terkecil M2,4.